Ini kalau di skip boleh ya. Eh, Pernah megang uang terbesar berapa selama bisnis? Di rekening paling besar ada berapa? Kalau dari pengalaman dari Om Gani nih yang ketemu dengan berbagai macam seller nih selama yang setiap hari Jumat itu ya berbagi. Harusnya hari ini nggak ada ya berarti ya? Hari ini ada hari offline di Jakarta, justru di situ juga di Jakarta Pusat. Jadi nanti ngejarnya ke sana nanti. saya ada satu agenda utama ngepas-pasin untuk Om Botak, terus untuk yang gitu. How? Oh iya, nah nanti ada kisah atau apa yang menarik nggak Om dari sana? Yang Om bisa belajar dari seller tersebut atau sebaliknya? Kisah yang menarik ya. Atau ada satu pattern apa yang Om lihat seller yang berhasil tuh karena punya ini dan ini? Wah itu nggak bisa jawab. Cuman saya bisa jawab gini. Ketika kita berkumpul ya sesama seller ya, kan saya menginisiasi tiap Jumat namanya MBGR Mentoring Bisnis gratis. Iya. Dan faktanya selalu banyak yang mau sharing Om. Selalu banyak yang mau Selalu banyak. Nggak banyak ya, selalu ada satu lah setidaknya. Jadi dia datang tuh ya bukan di posisi saya pengen tahu sesuatu, bukan, pengen sharing sesuatu, pengen ngeluarin sesuatu, pengen sharing aja. Itu bagus sih. Jadi kalau teman-teman saran saya punya komunitas itu, dulu kan diinisiasi ya komunitas ya, sekarang yang jalan cuma apa Om? Lazada aja ya. Paling jalan sekarang Lazada menurut saya. Yang paling mau keluarin duit juga. Iya, sekarang Lazada. Topet sama Shopee lebih kurang sekarang. BL Rangers? BL pada zamannya yes. Sekarang sih enggak, iya. BL Rangers dulu ini ya apa? Solid ya. Kalau di Bandung sih solid saya lihatnya. Solid. Di banyak kan BL yang punya kota terbanyak dulu untuk komunitas. Solid sih BL zaman dulu, dan ya saya sangat bersyukur sama komunitas BL dulu sih. Ya. Banyak belajar dari teman-teman di sana ya. Nah itu makin banyak kita komunitas dan ternyata meskipun Anda awalnya ini misalkan awalnya yang haus ilmu, yang pengen tahu ini, pengen tahu itu, ada sisi lain orang yang datang tuh pengen share. Dia nggak punya tempat. Kalau saya sama Om Botak mungkin berani bikin YouTube ya. Berani buka upload Instagram dan sebagainya. Ada yang lain yang memang nggak biasa atau nggak jadi konten kreator dan pengen share aja. Tapi apa ini gejala om ya? Kita ingin didengarkan. Sampai udah satu umur ya, kayak seneng gitu ya cerita ya. Gejala bapak DKM masjid tuh gitu tuh. Kalau apa ngomong. Ya, ini gejala om ya. Memang kita pengen didengarkan sih. Tapi real. Jadi ya ada seller yang memang lagi kesusahan gara-gara banyak yang share itu jadi terbantu. Jadi komunitasnya terbangun. Jadinya saling melengkapi, komplementer. Itu sih paling. Jadi teman-teman kalau belum punya komunitas di kota mungkin boleh inisiasi ya. Karena menurut saya ini sangat membantu ya. Sangat sekali. Karena seller online kan biasanya kan ya kita sibuk dengan paket kita sendiri biasa di rumah ya kan teman-teman ya. Atau yang memang udah bisa scale up, udah pakai tempat usaha di ruko. Tapi kebanyakan itu nggak punya komunitasnya sih. Ya, kebanyakan nggak punya komunitasnya. Jadi kalau punya itu sangat berharga sih. Ya. Walaupun teman-teman itu mungkin seller paling gede di sana, tapi ya tetap akan terbantu karena ya yang saya perhatikan, yang seller gede biasanya nggak akan sengulik seller kecil. Update terbaru biasa seller kecil yang paham. Teman-teman yang udah punya tim, yang udah punya ini ya, kayak saya, biasanya lebih update-nya lebih cepat dari teman-teman yang masih ngurus sendiri, yang kuat lebih kecil orderannya. Iya benar. Mereka lebih ngulik. Setuju ya. Karena hands on langsung. Betul. Hamba customer harus ini. Kalau sedangkan yang udah punya tim ya kita tahu dari laporan atau dari cerita orang lain. Iya setuju. Ya jadi pasti banyak benefitnya sih menurut saya tetap ya. Iya betul. Ya betul, penting sekali. Iya penting karena kan update-nya cepat ya. Untuk ini. Ya. Oke, berikutnya. Ya. Saya yang nanya sekarang. Oh ya, berikutnya. Oke. Ini apa ya tadi? Saya udah nyatet. Oh ini. Ini kalau di skip boleh ya.
pernah megang uang terbesar berapa selama bisnis? Di rekening paling besar ada berapa? Jujur nggak pernah gede-gede sekali sih Om, karena selalu muter ya. Iya makanya, kan selalu muter ya. Ada yang omsetnya Selalu gede. muter ya. Saya dari awal nggak pernah pakai pinjaman apa-apa Om. Jadi kita sampai sekarang ya selalu muter. Ya kalau mau dibilang besar ya mungkin ratusan juta aja. Saya rasa nggak pernah lewat dari 1 M. Ya. Omset iya, tapi kalau uang mah nggak pernah. Uang nangkring nggak pernah di atas 1 M. Nggak pernah di atas 1 M. Jadi ya saya mah masih UMKM kalau mau dibilang ya. Jadi ya ada uang berapa ya kita belanja barang berapa gitu ya. Uang yang nggak ada ya nggak belanja barang. Atau ngutang ke supplier. Tempo ya. Tempo. Ya menurut saya teman-teman yang memang pakai modal sendiri itu yang memang nggak bergantung sama pihak ketiga ya. Ya ngutangnya ke supplier. Itu utangannya apa istilahnya utang yang paling indah menurut saya. Tak berbunga. Ya berbunga. Saling menguntungkan ya harusnya ya. Iya, jadi menurut saya kita bisa harus bangun bisnis sampai dapat kepercayaan seperti itu sih. Dan kita bisa sampai sejauh ini ya karena utang dari supplier. Bener, saya nggak pernah pakai uang bank atau uang pinjaman tiap tiga sampai sekarang ya bersyukur ya, maksudnya yang pakai silakan ya, maksudnya setiap orang punya cara scale up masing-masing, tapi kita nggak pernah selalu pakai dari supplier. Jadi uang nangkring itu nggak gede ya, jadi Nggak pernah gede ya. Ya kalaupun ada kita cash outin aja Om. Ya menurut saya kenapa penting ya, ya misalnya modal awal kita 100 juta, kalau bisa secepat mungkin kalau dari saya cepat cash out ke owner aja. Supaya apa yang udah masih di sini tuh uang putaran, uang hasil usaha. Mending cash out. Ambil. Bagi kalau saya kan dari bagi hasil ya. CV itu kan kita tarik privé namanya. Privé ya betul Ya, privé. kalau dari saya sih suggest ya kalau bisa kalau ada partner bisnis buruan tarik privénya aja. Ya, kalau udah jalan ya dan teman-teman nggak berpikir mau kembangin sampai kayak gimana lagi. Minimal hasil modal awal kita udah kembali. Ya itu kalau dari saya sih. Berarti jangan terlalu banyak nyimpen uang ya sebetulnya. Karena gini ya teman-teman, kalau memang berpikir saya akan muterin terus, digulung-gulung, mungkin sampai ujung udah nggak pernah lihat uang itu balik sama sekali kalau nggak pernah dibiasain ditarik. Nggak tahu kalau dari saya kenapa ya, namanya bisnis pasti ada naik turun dan ada umurnya. Sama seperti produk ya teman-teman ya. Jadi kita ini di sini kan sharing bukan karena kita yang paling ahli dan paling jago berbisnis, tapi karena ini wadah kita buat sharing unek-unek kita sebagai om-om aja gitu. Ya, saya nggak pernah bilang claimer ya, Om Botak paling jago, nggak pernah ya. Kalaupun ada ya itu kan opini orang ya, suka-suka ya, tapi saya nggak pernah claimer itu, makanya saya selalu ngundang teman-teman. Ya ini sebagai wadah kita curhat aja teman-teman ya. Setuju sih. Om Botak ini bukan paling jago, tapi saya yakin perspektif Om Botak paling luas sih menurut saya. Ya itu opini, belum tentu Ya, benar. ini opini saya ya. Ini Ya. saya ngegombalin beliau aja. Jadi perspektif dia dalam jualan Kita online. undang lagi ya. Kita undang lagi ya. Menurut saya paling luas karena dia kan ketemu banyak orang ya. Iya. Ketemu, ya itu dia ngebukain blind spot banyak orang dan dia sudah melihat berapa ratus kali seller center. Nah, ini yang menurut saya juga menarik Om. Gimana? Soal yang bedah toko ya. Awalnya saya tuh nggak pede Om untuk buka jasa untuk ngebedah tokonya seller. Siapa sih saya? Dibilang paling jago analisa enggak, ya dibilang saya paling suka ngulik juga enggak. Tapi karena pengalaman saya udah buka kayak ya puluhan ratusan seller center. Ya, tuh. Mungkin saya udah bisa bilang ketemu patternnya sih. Ya, dan ya bisnis itu kan bukan cuma di seller center tapi di mindset orang ya, kita ngobrol dan kita lebih banyak kasih pertanyaan supaya bisa ngegali sebenarnya masalah dia apa sih gitu. Dari sisi luar makin kesini saya makin bisa lebih cepat nemuin biasanya. Ya jadi Sense-nya udah ya, tapi nggak ada sekolahnya Om, benar-benar cuma dengar aja, oh ya kayaknya bagusan gini deh gitu. Nggak tahu yang kayak kita ngobrol sebelum ini atau gimana ya Om. Ya mungkin saya bisa kasih ini karena udah banyak aja ngobrol sama seller sih. ya, setuju. Itu Ya. penting sekali. Nah, balik lagi kalau teman-teman
masukin modal, ya kan? Menurut saya ya lebih cepat, lebih baik untuk tarik modal itu kembali sih. Iya. Habis itu modalnya mau ditaruh di bisnis lain atau mau di instrumen investasi itu bebas. Tapi karena kalau digulung-gulung terus, lama-lama mungkin nggak pernah kelihatan itu modal kembali. Karena jadi stok mati atau jadi rugi perusahaannya. Karena kan perusahaan naik turun juga Om ya. Walaupun harapan kita sih stabil terus naik ya. Tapi kan kalau stabil naiknya dengan duit perputaran juga masih bisa. Iya. Jangan sampai ya lari di tempat, tahu-tahu kemana nih selama ini ngapain aja, wah itu bahaya juga ya. Dan kesehatan mental owner bisnis juga penting nggak sih Om menurut Om Otan? Penting, makanya kembalian tadi itu berarti kita harus rutin narik gaji dari sana, gaji yang cukup layak lah. Ya, sebagai profesional yang kerja, kalau memang cash flow-nya sehat ya di perusahaannya. Kalau cash flow-nya nggak sehat, ya ownernya biasanya nggak narik gaji kan. Ownernya duluan yang dikorbankan. Padahal bayar supplier bisa, bayar karyawan bisa, owner nggak pernah dibayar. Karena paling terakhir ditagih kan, bukan paling terakhir untuk dibayarkan. Benar. Ya, kalau lagi susah perusahaan, owner nggak pernah ambil gaji. Ya, yang penting buat nutup biaya hidup sendiri juga pakai uang tabungan sendiri ya. Pahit ya Om. Iya, setuju.